Penelitian ini perlu dilanjutkan. Gitu. Ini yang pertama, ya, tentang isu hukum. Ya. Kemudian yang kedua, Mbak, kita masuk ke judulnya tadi. Kita kembali ke judul tadi. Sayangnya, di dalam buku pedoman penelitian tesis kita itu belum mencantumkan perlunya definisi konseptual. Ya. Definisi konseptual atau mungkin definisi operasional. Ya, kalau di dalam penelitian hukum empiris ya. Nah, saya ingin mengkonfirmasi apa yang dimaksud dengan ditelantarkan dalam redaksi judul Anda ini. Apa yang dimaksud dengan ditelantarkan dalam judul tesis ini? Yang saya maksud di sini, saya izin menjawab ya Pak. Untuk maksud yang ditelantarkan di sini, yakni seperti yang saya ada dalam proposal saya bahwa tidak adanya tanggung jawab seorang anak untuk memenuhi kebutuhan orang tua. Karena seperti saya langsung berbicara pada contoh, karena misal ketika kita dari umur dalam kandungan sampai kita memasuki yang dikatakan dewasa oleh hukum, orang tua kita itu menjaga kita dengan penuh kasih sayang, memberikan sandang pangan dan papan secara baik. Tetapi dalam bahasa ditelantarkan di sini ialah orang tua kita tidak diberikan sandang pangan papan yang layak, seperti halnya menelantarkan orang tuanya, entah itu tidak memberikan makan. Ketika seorang anak misalnya melakukan pekerjaan di luar kota, banyak kasus-kasus yang mungkin tidak terekspos, itu mereka lupa terhadap orang tuanya karena sudah merantau ke luar kota, apalagi yang ke luar negeri. Sampai mereka itu tidak, orang tuanya itu sampai untuk makan saja tidak ada Pak, hanya untuk makan sehari-hari mereka harus mengais atau bahkan minta ke lingkungannya. Begitu, Pak. Ya, maksud saya seperti ini, Mbak. Jadi definisi diterlantarkan itu kalau memang ada penjelasan dari sisi perundang-undangan, saya kira itu lebih baik gitu, maksud saya. Jadi Anda menggunakan diksi diterlantarkan itu berdasarkan istilah yang dimunculkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi konsep diterlantarkan itu dijelaskan secara otentik di peraturan perundang-undangan kalau itu ada. Ya. Kalau itu tidak ada, ya berarti Anda harus punya definisi konsep di sini supaya tidak kemana-mana. Ya. Ini kalau tidak diberikan definisi konsep, nanti ini pemahamannya ini kemana-mana gitu, maksud saya. Ya. Contoh misalnya ya, kalau tadi Anda mengatakan kasus ya, padahal ini kan bukan penelitian kasus ya. Misalnya saya beberapa hari ini lupa tidak memenuhi kebutuhan Bapak dan Ibu misalnya, karena kesibukan saya. Ya. Sebelum-sebelumnya saya lancar berhubungan, berkomunikasi, bersilaturahmi, ya kan. Tapi dalam beberapa hari, ya, karena kesibukan saya tidak berkunjung, tidak bersilaturahmi, dan tidak memenuhi kebutuhannya. Apakah saya ini termasuk menelantarkan? Oh ya kan? Nah, ini akan banyak interpretasi lain kalau misalnya Anda tidak punya definisi konsep terkait diksi diterlantarkan. Ya. Tapi kalau memang Anda konsisten, ya dengan mengatakan bahwa terjadi kekaburan, terjadi kesamaran, ya, ketidakjelasan, normanya yang mengatur tentang ini, saya kira ini menjadi bagian penting juga untuk ditemukan konsepnya. Ya, ditemukan konsepnya ya. Perbuatan anak yang seperti apa dapat dikatakan sebagai perbuatan menelantarkan. Ya kan? Mungkin salah satu temuannya nanti di situ kalau memang ini belum jelas ya. Jadi perbuatan anak yang seperti apa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menelantarkan.
Iya. Ya, Oke, Pak. itu masukan dari saya. Baik, itu dari judul. Ya. Bisa dipahami, Mbak ya? Iya, Pak, bisa, Pak. Baik, kita masuk ke rumusan masalah. Nah, kalau saya baca rumusan masalahnya, Mbak, Ya. justru rumusan masalah yang Anda sebutkan itu tidak mencerminkan permasalahan yang Anda sampaikan di awal tadi. Ya, tidak mencerminkan isu hukumnya tadi. Ya kan? Dan juga tidak mewakili dan tidak sesuai dengan judulnya, ya. Sampean di permasalahannya itu hanya bicara apa sanksinya, apa rasio legisnya, ya. Coba diperhatikan, yang pertama itu apa rasio legisnya, ya kan? Kemudian yang kedua apa sanksinya. Menurut Anda dua rumusan masalah itu mencerminkan judulnya tidak? Dari penjabaran yang pertama nanti kita bisa meluaskan, Pak, dari kewajiban itu kewajiban mana yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan anak itu menelantarkan anaknya, kayak orang tuanya maksudnya, Pak. Gitu, Pak. Ruang lingkup dari permasalahan pertama itu apa, Mbak? Ya, terkait kewajiban anak, Pak. Rasio legis itu apa? Pemikiran hukum menurut akal sehat, Pak. Jadi alasan atau adanya peraturan-peraturan ada, Pak. Adanya peraturan itu, begitu. Lebih ke arah Ya, itu. Ya. Ya, yang pertama itu berbicara rasiologis kewajiban anak terhadap orang tuanya. Ya kan, alasan-alasan rasional gitu kan, Ya. reason de treh-nya itu kan. Alasan-alasan hukum apa yang melatar belakangi kewajiban anak untuk menjaga merawat orang tuanya kan gitu kan. Iya kan? Iya, Itu Pak. yang pertama. Itu relevansinya dengan fokus kajian menelantarkan itu kan. Itu kan harus nyambung ya. Terus yang kedua apa sanksinya? Itu sanksinya maksudnya gimana? Arahnya gimana? Sanksi ketika itu, Pak, ada anak yang benar-benar menelantarkan orang tuanya itu tidak terurus, maka sanksi apa yang baiknya diberikan? Karena kalau misalkan mau di-compare dengan undang-undang lainnya seperti adanya anak yang orang tua menelantarkan anaknya itu ada aturannya, tetapi ketika kita berbicara anak yang menelantarkan orang tua itu di situ, Pak, sanksinya belum ada. Karena kalau misalkan berbicara sanksi yang norma di sekitar masyarakat itu pasti dicemooh, tapi untuk hukumnya itu belum ada. Gitu, Pak. Oke, baik. Berarti saya memahami untuk yang rumusan masalah yang kedua itu kalau anak tidak memenuhi kewajibannya, berarti itu dikatakan menelantarkan gitu ya. Iya, Pak. Sehingga perlu ada sanksi kan gitu kan. Alur pikirnya kayak gitu kan. Iya, Pak. Ya. Jadi permasalahan pertama berbicara apa alasan rasional seorang anak wajib merawat, memelihara orang tuanya gitu kan. Iya. Yang kedua, kalau misalnya tidak memenuhi kewajibannya, itu bisa disebut menelantarkan kan gitu kan. Iya, Pak. Nah, kalau menelantarkan apa sanksinya kan begitu ya? Iya, Pak. Baik. Jadi alur pikirnya seperti itu maksudnya kan? Iya, betul ya? Iya, Pak, betul, Pak. Baik. Nanti kita lanjutkan diskusinya. Yang terakhir. Kita masuk ke metode penelitiannya. Metode penelitiannya. Iya, Pak. Mbak Reza. Iya, Pak. Penelitian hukum normatif itu ya, tidak selalu dipahami bahwa itu penelitian kepustakaan. Ya. Nanti ini Dr. Zainuri mungkin bisa membantu menjelaskan ya. Jadi penelitian hukum normatif itu bukan sekedar itu dilakukan sebagai penelitian kepustakaan. Ya. Jadi dari namanya saja itu normatif. Jadi objek yang diteliti itu norma-norma yang memang ada problem di situ.
Ya, makanya ada problem kekosongan, ada masalah apa namanya kekaburan, ya kan? Ada masalah pertentangan, ya kan? Itu. Jadi tidak bisa kemudian hanya dipahami ini adalah penelitian kepustakaan, ya. Coba nanti dibaca lagi. Sampean baca bukunya siapa itu? Penelitian hukum normatif. Yang saya ambil masukkan dalam sini itu mengenai Johnny D. Effendi, Pak. Junaidi Effendi dalam bukunya yang metode penelitian hukum normatif dan empiris. Oh ya, ya. Yang itu ada lagi yang bukunya Joni Ibrahim yang warna hitam tuh, penelitian hukum normatif judulnya itu ya. Iya, Pak. Ya, Joni Effendi ya, saya juga pernah baca itu. Kemudian berikutnya yang terakhir, bahan hukum primernya itu apa relevansinya Anda mencantumkan Undang-Undang Nomor 23 tentang perlindungan anak? Ini lebih kepada untuk membahas nanti pada rumusan masalah yang kedua, Pak, terkait hak kewajibannya. Gitu. Nanti kita cantolan itu di sana, hak dan kewajiban anak yang harus dikerjakan. Nanti cantolannya di situ, Pak. Yang saya pikirkan. Begini, Mbak, tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu yang mengatur tentang kewajiban anak terhadap orang tuanya. Ini fokusnya kan bicara kewajiban anak terhadap orang tuanya, iya kan? Iya. Ini kan bicara perlindungan terhadap orang tua, bukan perlindungan untuk anak, kan? Iya. Benar nggak? Ini kan bicara fokusnya kan perlindungan bagi orang tua, bukan untuk anak. Iya, Pak. Pertanyaan saya, apa ada pasal-pasal yang mengatur tentang itu di Undang-Undang Perlindungan Anak? Oh, iya, Pak. Coba dicek lagi ya, mungkin saya keliru baca pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Iya, Pak. Saya kira itu saja dulu sementara yang bisa saya berikan masukan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Zainuri sebagai Ketua Majelis Penguji. Saya kembalikan waktunya kepada beliau. Pak Zainuri. Mas Fikri, tolong Pak Zainuri dihubungi ya. Mungkin baru keluar ruangan. Mungkin. Itu masih dipanggil itu, Bu. Iya. Di ruangannya itu dipanggil sama Mas Fikri. Halo, iya Pak Zain, iya. gimana? Sudah, ya. saya sudah. Oh sudah ya, terima kasih. Oke, sementara itu dari Bapak Dr. Muhammad Zainuddin ya. Mungkin nanti ada waktu lagi untuk Pak Zainuddin, mungkin ada tambahan. Silakan selanjutnya saya berikan waktu kepada Ibu Dr. Woro ya. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Zainuri juga Pak Zainuddin. Sebentar ya, saya juga akan mengkritisi dulu judulnya ya. Memang tadi sudah disampaikan kepada Mbak Risa ya. Judulnya oleh Pak Zainuddin tadi sudah dikritisi kurang menarik lah, katakanlah begitu ya. Ya memang ketika saya melihat judulnya kok terlalu umum gitu ya, jadi kurang spesifik gitu ya, kurang spesifik. Artinya di judul itu kebaruannya itu juga belum ada ya, jadi sangat umum sekali ya tentang perlindungan hukum gitu. Artinya bahwa seorang anak kewajiban dengan orang tua hubungannya itu kan naturloh ya, jadi alami ya kan. Jadi kalau ada orang tua, ada ibu melahirkan, otomatis dia harus merawat anaknya sampai dewasa. Nah kemudian di situ anak pun juga harus bisa merawat walaupun tadi oleh Pak Zainuddin diilustrasikan, misalkan Pak Zainuddin dalam seminggu ini nggak bisa nengok orang tuanya, nggak bisa telepon, apakah itu penelantaran ya? Memang perlu diperjelas kriterianya apa menelantarkan itu. Nah
Terus apakah kalau menelantarkan orang tua itu juga mungkin bisa disebut sebagai kekerasan ya? Karena kekerasan itu nggak cuma fisik ya, kalau menurut saya ya, kekerasan psikis pun juga bisa seperti itu. Apakah bisa itu disebut dengan kekerasan? Karena kekerasan pun kalau kita merujuk undang-undang tentang itu ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu kan ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis. Nah, apakah bisa dimasukkan ke situ? Itu awalnya ketika saya melihat judul dari yang diajukan oleh Mbak Risa ini. Ya memang nanti mungkin judulnya harus sedikit mungkin diperbaiki ya, agar nanti judulnya dengan rumusan masalahnya tuh bisa match ya, bisa nyambung begitu ya. Nanti bisa diedit dikit lah judulnya. Kemudian yang kedua, tadi menarik isu hukum yang disampaikan Mbak Risa, itu ada kekaburan ya, kekaburan peraturan ya, artinya kekaburan di dalam peraturan perundang-undangannya. Nah, kalau memang kabur itu kan harus ada penemuan hukum ya. Nah, penemuan hukum itu yang dipakai yang apa? Karena kalau kita bicara penemuan hukum kan ada penafsiran, ada ya, ada konstruksi hukum juga, ada tiga jenis ya. Itu memang itu harus diperjelas, itu nanti bisa ditambahkan di substansi. Kalau menurut pandangan Mbak Resa, kalau memang itu terjadi kekaburan lah, untuk memperjelas itu mau memakai penemuan hukum yang seperti apa Mbak yang bisa dimasukkan ke situ? Kalau itu lebih ke apa ya Bu? Penemuan mungkin ya Bu, lebih cocoknya lebih ke ya, penemuan hukum itu kan ada macam-macam Mbak. Ada penafsiran hukum, ada konstruksi hukum, ada satu lagi ya, itu ada 3. Memang yang paling banyak itu, sebentar ya, memang yang paling banyak itu yang interpretasi, yang penafsiran. Penafsiran itu ada beberapa macam. Nah itu harus nanti Mbak Resa harus melihat apa yang bisa dipakai untuk untuk memperjelas penelitiannya Mbak Resa ini, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi harus lihat, baca tentang penemuan hukum juga. Karena apa? Mbak Resa tadi ya, saya lihat secara tegas menyampaikan bahwa ini ada kekaburan hukum, ada kekaburan aturannya. Nah, berarti harus, kalau kekaburannya seperti ini harus pakai penemuan hukum ini yang bisa dipakai. Apakah konstruksi hukum, apakah penafsiran, interpretasi. Nah itu yang harus diperjelas gitu ya. Nah, itu harus masukkan dari saya ya, jadi biar nanti bisa bisa kalau duduk perkaranya seperti itu, duduk perkara itu artinya permasalahannya seperti itu yang menjadi alasan kenapa Mbak Resa itu mengambil judul ini. Nah, untuk diteliti, nah itu harus ada penjelasannya lebih lanjut gitu. Kemudian sebentar ya, bentar. Sebentar, saya ini. Nah, kemudian yang berikutnya, nah yang berikutnya ini tentang ini ya Mbak, di metode penelitian juga ya, metode penelitian. Nah, tadi juga disinggung sama Mbak Resa, itu memang saya melihat ini tidak mencantumkan pendekatan kasus ya, atau case approach ya. Karena kalau case approach memang harus ada ya, misalkan
oh pernah ada penelantaran anak kepada orang tuanya, jadi anak yang menelantarkan orang tuanya sampai akhirnya kasus ini sampai ke pengadilan. Nah, sudah ada belum? Tidak, saya cantumkan Ibu. Tapi ada tidak sampai prosesnya sampai ke pengadilan? Sampai akhirnya ada putusannya inkrah. Berkekuatan tetap. Seingat saya masih belum, kalau sampai ke berinkrah itu kayaknya belum. Tapi kalau sudah masuk ke ruang pengadilan sudah ada. Tapi belum sampai inkrah ya. Artinya kalau memang belum inkrah ya belum bisa dimasukkan gitu ya. Jadi kalau memakai kasus ya harus yang inkrah. Ya memang lebih ini ya, lebih ke konsep ya, konseptual nih ya, sama peraturan perundang-undangan itu nanti. Nah memang nanti termasuk ini ya, kalau kita normatif tadi kan juga kata Pak Zainuddin tidak melulu itu studi kepustakaan. Nah itu harus nanti digali lagi ya, kalau perlu dengan mewawancarai ya, tentang pada pakar hukum bisa, kemudian juga kalau perlu untuk ini misalkan ke panti jompo juga bisa. Nah itu untuk memperkaya ya, artinya untuk di panti jompo itu apakah misalkan ada anak menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Nah si anak itu apakah dia juga pernah nengok ke panti jompo, ataukah orang tuanya sekedar dititipkan tanpa ditengok lagi, tanpa dikunjungi lagi. Nah itu juga harus untuk untuk menggali nih ya, bahwa memang nyata misalkan ada penelantaran orang tua, namun belum bisa tercover oleh peraturan perundang-undangan, sehingga menurut Mbak Resa ternyata kok ini belum ada ya aturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya, seperti itu. Begitu Mbak Resa ya. Dari saya. Baik, saya kembalikan ke ini ya, ke Pak Senuri ya. Monggo Pak. Terima kasih. Ya. Baik, Bu Woro. Bu tadi saudari Reza ya, ada beberapa banyak catatan dari para peneliti. Ini suara apa ya kok ya? Suara mesin cuci, Pak. Walah. Ya. Mesin cuci saya. Ya, saudari Reza ya, itu tadi ada beberapa catatan yang disampaikan oleh para peneliti ya, baik dari Pak Zainuddin maupun dari Woro. Namun ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Suaranya Pak Zainuri kecil. Kecil suara saya. Oh ya, sudah besar. Ini udah besar ini. Iya, lebih banter suaranya mesin cuci ya. Woro ini. Iya. Karena dekat di mesin cuci, Pak. Iya. Berarti jaringannya terpusat di mesin cuci ini ya? Iya. Nah, suaranya sudah jelas. Silakan dilanjut. Sudah jelas ya. Oke. Ya jadi tadi ada beberapa hal yang jadi catatan dari para penguji ya, baik dari Bu Woro maupun Pak Zainuddin ya. Jadi saudari Reza ya, masih dengar suara saya Reza ya? Ya, masih Pak. Dengar. Nah, dari saya ada sedikit catatan juga. Ini Reza ini karena ini tahapannya ini adalah tesis ya, tentunya ini berbeda dengan skripsi ya. Kalau tesis itu lebih dari penguatan di bidang ini ya, analisisnya dengan menggunakan teori. Coba yang Reza ini rencana teori apa yang relevan mau dijadikan sebagai pisau analisisnya? Teori yang bagaimana Pak? Ya teori hukum, teori apa yang akan dijadikan sebagai pisau analisis saudari Reza untuk memecahkan persoalan yang tadi disampaikan di latar belakang itu.
Oke, kalau masih belum terpikirkan, jadi saran saya nanti silakan di proposal ini dilengkapi juga dengan teori yang akan digunakan, ya. Karena teori itu sebagai pisau analisis adalah tentunya adalah sebagai alat untuk memecahkan persoalan itu tadi terkait dengan legal punya, ya, dilengkapi ya. Halo, Reza, Ya, dengar iya suara saya? Pak. Iya Pak. Ya, nanti dilengkapi ya. Ya, Mungkin itu dari saya, selebihnya nanti bisa ini ya, bisa diskusikan lagi dengan saya di luar grup ini. baik, Namun sebelum diakhiri mungkin ada tambahan dari Pak Zainuddin, silakan Pak. Eh, yang terakhir kali saya hanya sekedar mengingatkan kepada Mbak Reza, Pak. Ya Pak. saya berharap Mbak Reza bisa selesai semester ini. Amin. Ya Pak. Karena Mbak Reza ini sudah Iya. masuk ke semester ketiga. Iya Pak. Tolong ini masa-masa injury time, Anda harus benar-benar memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Mas ini dengan baik. Ya siap Pak. Semoga. Anda harus berakit-rakit ke hulu, Ya Pak. ya. Senangnya nanti aja. Pokoknya Amin, ya. bagaimana caranya semester ini Anda rajin bimbingan Ya. sehingga bisa selesai tepat waktu. Ya Pak. Sanggup ya? Insya Allah Pak. Siap. Itu catatan saya terakhir yang paling pokok. Ya. Dari sekian lama saya mengenal Anda. Ya. Ya Pak. Jadi, sekali lagi saya berharap walaupun saya bukan pembimbingnya, tapi saya berkomunikasi, berinteraksi dengan Anda, saya ikut prihatin kalau sampai masuk ke semester ketiga ini Anda tidak bisa lulus. Ya, ini kesalahan Anda sendiri karena Anda yang kurang bisa mengatur perhatian dan waktu Ya Pak. Anda dengan baik. Ya, sanggup ya. Ya Pak. Nah, kalau ini sanggup, ini jadi modal yang paling besar bagi Ya. saya. Ini menurut saya yang paling penting, catatan saya yang terakhir ini lupa tadi nggak saya sampaikan, dan memang saya akan sampaikan di akhir ujian supaya Pak. Anda termotivasi untuk bisa selesai semester ini. Sanggup ya? Insya Allah siap Pak. Oke, Anda bilang siap saja, saya sudah sangat-sangat senang. Ya. Siap. Makasih Pak. Semangatnya Pak. Nah, itu modal sangat baik menurut saya. Iya Pak. Amin. Karena pada akhirnya Mbak, tesis yang baik itu adalah tesis yang selesai tepat waktu. Iya. Pada akhirnya begitu juga. Ada yang Ya. mengatakan begitu. Ya. Saya kira itu saja Pak Zainuri. Terima kasih atas waktunya. Saya diberi kesempatan untuk memberikan catatan sekaligus motivasi untuk Mbak Reza. Saya kembalikan ke Pak Zainuri. Oke, terima kasih Pak Zain ya. Yaitu catatan ini ya bagi Reza ya, catatan mengenai timernya ya, mengenai waktu itu tadi disampaikan. Nah, selanjutnya mungkin ada tambahan lagi dari Bu Woro. Nah, baik ya Mbak Risa ya. Ini tambahan dari saya ini kan nanti untuk apa? Untuk tadi apa? Melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Zainuri ya. Untuk teorinya itu kan di tinjauan pustaka kan ada. Nah, itu harus diperdalam. Kalau memang perlindungan hukum itu kan banyak ya pakar yang menulis tentang perlindungan hukum tuh. Ya, itu salah satu teori yang bisa dipakai untuk psikoanalisis. Oh, iya Bu. Ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya tinjauan pustaka itu bukan pajangan ya. Artinya memang dipakai, nanti mau saya pakai untuk analisis di penelitian saya ini. Begitu. Seperti itu ya. Ya, mungkin dari saya itu saja Pak Zainuri. Nggih. Ya, baik Bu Woro ya, atas tambahannya. Yang jelas nanti begini Saudari Reza ya, setelah ujian proposal ini, Saudari perbaiki proposal yang diajukan pada kesempatan ini ya, pada ujian proposal hari ini, dan nanti diperbaiki. Setelah itu baru dilanjutkan dalam penulisan tesisnya nanti ya. Jadi silakan nanti lebih intensif juga bimbingan dengan Bu Woro ya. Ya. Kalau misalnya juga mau diskusi dengan Pak Zainuddin juga saya kira itu boleh, dan Pak Zainuddin mungkin ada waktu juga untuk memberikan tambahan-tambahan pendapat mungkin ya.
Termasuk juga misalnya bimbingan ke saya ya silahkan di jam kerja yang ada di kampus ya. Karena saya memang untuk bimbingan tidak ada tempat kecuali hanya di kampus saja gitu ya. Iya, Pak. Oke gitu ya. Iya. Oh ya Oke. Pak Zainuri, sebentar saya tanya, Ya, ini untuk tesis standar apa ini apa referensinya berapa referensi Pak? silakan sesuaikan dengan di buku pedoman nanti Bu. Buku pedoman, saya kira di buku pedoman mungkin ada. Kalau misalnya di buku pedoman tidak ada, kalau misalnya di buku pedoman tidak ada, kita akan mengambil kesepakatan bahwa buku referensi itu sebagaimana mestinya lah di S2 itu ada berapa. Nanti kita ambil ini ya, sebagaimana mestinya untuk tesis itu berapa gitu. Kalau Ya untuk misalnya di buku pedoman tidak ditentukan misalnya itu. ya, kan harus ada perbandingan untuk literatur berapa, untuk Ya, peraturan perundang-undangan berapa, untuk dari internet tuh berapa, karena internet pun kan nggak sembarang ya. Wikipedia kan nggak boleh ya, masuk, ya. itu blogger juga nggak boleh, seperti itu kan harus Ya, ada itu perbandingannya ya. oke. Oke Bu Waro. Ya nanti Ya, kita anu lah biar mahasiswa ya, Saudari Reza ya. Iya, Pak. Coba lihat, dibaca dan dipedomani ya buku itu ya supaya dalam menulisnya itu tetap fokus maksud saya ya, dan Bu Woro, dan upayakan referensi itu cari yang up to date lah ya, jangan Iya, yang Pak. tahun 90-an bahkan ada di bawah 90 gitu. Iya, Pak. Cari yang up to date lah, karena bicara tentang masalah hukum, ilmu hukum itu selalu sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada Iya, di sekitar kita ya. iya, Pak. Oke ya Bu Woro, sudah ya, cukup ya, Bu Woro. ya, terima kasih Oke, Pak. kalau sudah selesai dari tambahan dari Bu Woro maupun Pak Zainuddin, saya kira cukup ujian proposal tesis pada kesempatan ini atas nama Reza ya. Terima kasih kepada para penguji ya. Saya mohon di luar ujian ini ada masukan-masukan juga ya yang sangat berharga untuk lebih ini ya, lebih baik nanti tentunya dalam penelitiannya. Oke, terima kasih banyak kepada Bu Woro selaku penguji dan sekaligus juga pembimbing, dan terima kasih kepada Bapak Zainuddin juga. Terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di Pasca yang telah mempersiapkan segalanya terkait dengan masalah ujian ini. Baiklah, marilah kita akhiri acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lama ya Mbak Risa ya. Iya, Bu. Siap. Terima Iya. kasih, Bu. Oke, makasih. Saya izin live ya. Baik, Bu. Gimana?